siapakah orang yang paling pintar ya Rasulullah? Man aqyasan nas wa akramun nas. Siapa orang yang paling pintar, orang yang paling mulia? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sahibis sidqi wal wafa, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini kami membawakan tema yaitu orang yang pintar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ditanya siapakah orang yang paling pintar, maka kita sebagai manusia biasa mungkin akan beranggapan bahwa profesor adalah orang yang paling pintar. Orang yang gelarnya berderet-deret, profesor, doktor, belakangnya ditambahi dengan magister yang banyak sekali. Mungkin itulah orang yang paling pintar. Akan tetapi bagaimana orang yang paling pintar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, menghadap beliau, bertanya, siapakah orang yang paling pintar ya Rasulullah? Man aqyasan nas wa akramun nas. Siapa orang yang paling pintar, orang yang paling mulia? Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang paling pintar adalah aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lahu. Orang yang paling pintar adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan mereka mempersiapkannya. Ternyata orang yang paling pintar menurut Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya. Alangkah indahnya dalam kehidupan ini apabila kita bisa selalu ingat dengan kematian, kemudian juga mempersiapkannya. Bagaimana cara kita mempersiapkan kematian? Haruskah kita membeli kain kafan 5 meter untuk kita simpan? Apakah dengan membeli batu nisan ditulis dengan nama kita dan kita simpan? Ataukah kita pesan dulu di mana nanti kita akan dikubur? Ternyata bukan itu persiapannya, karena kain kafan, batu nisan, dan tempat penguburan adalah akan dipersiapkan oleh orang-orang yang masih hidup. Persiapan kita adalah amanu wa amilus sholihat. Kita tata keimanan kita kepada Allah dan kita beramal dalam kehidupan ini dengan amal-amal yang baik. Inilah persiapan sesungguhnya untuk kita menghadapi kematian. Karena kematian ini datangnya tiba-tiba, yang muda tidak perlu menunggu tua,
yang sehat tidak harus menunggu sakit. Kapanpun ajal menjemput, kita harus siap. Oleh karena itu, keimanan kita, amal solih kita harus selalu melekat setiap saat, sehingga ketika ajal menjemput, kita dalam keadaan siap. Ketika kita belum siap menghadapi kematian, kemudian ajal menjemput, inilah derita di atas derita. Kita akan mengalami penyesalan yang luar biasa, karena amal masih sedikit, sedekah masih sedikit. Bagaikan kita pergi tamasya, kita pergi piknik tapi tidak dengan perbekalan yang baik, maka kita bisa menjadi gelandangan di jalan. Sebetulnya uangnya banyak, sebetulnya persiapannya di rumah banyak, tetapi karena tidak adanya persiapan, kemudian dijemput dengan tiba-tiba, ATM ketinggalan, HP ketinggalan, tas ketinggalan, baju nggak ada yang dibawa, maka kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, para pemirsa, mumpung Allah masih memberikan kita kesehatan, mumpung Allah masih memberikan kita umur panjang, marilah segera kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba ini tentunya penuh dengan semangat, penuh dengan gairah dalam kita beribadah dan beramal soleh. Kalau kita melihat ada orang berani bersedekah, saya juga harus lebih berani bersedekah. Kalau kita menyaksikan ada orang tua yang rajin berjamaah, kita harus lebih bersemangat. Kalau yang tua rajin berjamaah, bagaimana saya yang lebih muda harus tambah semangat sholat berjamaah. Ketika kita menyaksikan anak kecil rajin ke masjid, kita juga harus tambah semangat. Anak kecil saja rajin ke masjid, bagaimana saya kalah dengan anak kecil tersebut. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bersemangat dalam berbuat kebaikan, kita bersemangat dalam beramal soleh. Paling tidak kita mengalami penyesalan ketika ada sebuah kebaikan dan kita tidak mampu untuk mengikutinya. Hadirin pemirsa di mana saja berada, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.